Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Afrianti, BP 180758 dari kelas SI 16. Baiklah, di sini saya akan menampilkan tugas analisis proses bisnis tentang Business Activity Model atau BAM. BAM pada dasarnya adalah model konseptual yang menunjukkan aktivitas bisnis yang diharapkan terjadi sesuai dengan perspektif bisnis yang dikembangkan untuk mencapai transformasi dengan sukses. Mengembangkan BAM memerlukan kemampuan analitik dan pemikiran kreatif seseorang analisis bisnis. Prinsip dasar BAM. Pertama, akan ada satu BAM untuk setiap perspektif bisnis. BAM yang terpisah dibutuhkan untuk menjelaskan setiap perspektif. BAM membantu dalam menganalisis situasi bisnis dan mengidentifikasi perbaikan. Terakhir yaitu model tidak berkaitan dengan siapa yang melakukan aktivitas atau di mana dilakukannya. Selanjutnya itu seluruh sistem bisnis dapat dideskripsikan melalui 5 jenis aktivitas bisnis. Yang pertama itu planning, kedua enabling, 3 doing, keempat monitoring, kelima control. Business Activity Model, pemodel aktivitas teknik ini memberikan presentasi bergambar bisnis yang membantu menghilangkan persyaratan, fokus pada area yang menjadi perhatian, menempatkan sistem ke dalam perspektif, menginformasikan klien tentang apa yang mungkin dan apa yang ada di dunia fiksi ilmiah, sementara tidak pernah mengasingkan mereka dengan cara apapun. Pemodelan aktivitas bisnis jika digunakan dengan benar. Pemodel aktivitas bisnis dapat meningkatkan partisipasi pengguna dan mendorong pengguna untuk membangun rasa kepemilikan untuk sistem masa depan. Selanjutnya itu doing, membuat usaha restoran. Untuk membuat bisnis restoran harus mempunyai faktor pendukung seperti merekrut pegawai. Dalam hal merekrut pegawai diantaranya juru masak, atau dalam kurung 4 orang bertugas membuat masakan dan penyajiannya, 3 orang bertugas mencari bahan masakan, mengantar pesanan, dan melakukan perekrutan tenaga kerja apabila membutuhkan. Kedua itu manajerial, misalkan bisnis dimiliki bersama dengan sistem bagi modal. Bisnis ini dikelola secara bersama-sama dan tiap orang mempunyai tugas masing-masing, misalkan dari 7 orang. 3 itu membeli peralatan dapur. Keempat, mempunyai transportasi untuk mengantar pesanan makanan. Kedua itu enabling pada restoran. Pertama itu perekrutan pegawai, misalnya 7 orang, 4 diantaranya bertugas untuk membuat masakan dan penyajiannya, 3 orang bertugas mencari bahan masakan serta mengantarkan pesanan. Kedua itu membeli peralatan dapur yang lengkap untuk mendukung kegiatan bisnis restoran. Ketiga itu membeli alat transportasi, bisa sepeda motor atau kendaraan roda 4. Ketiga itu planning. Dalam bisnis restoran harus mempunyai perencanaan kegiatan bisnis, diantaranya merencanakan menu restoran. Dalam kurung ada 4 jenis makanan, mulai dari menu makanan terenak, harga yang paling tinggi, hingga menu makanan yang biasa saja atau rendah serta disesuaikan di setiap jenisnya. Yang B yaitu merencanakan takaran bumbu atau penyajian. Yang C, merencanakan target pasar atau seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisien untuk waktu dan tenaga, pesaing kita dari perusahaan restoran lainnya. Yang D itu merencanakan rasa bermacam makanan hingga packaging agar terlihat menarik. Yang keempat itu monitoring, harapan yang ingin dicapai dalam 1 bulan pertama, minimal 20 konsumen yang diharapkan bagi perusahaan untuk melihat respon dari pasar terhadap restoran yang baru merintis. Apabila dalam 1 bulan bisa lebih dari 20 konsumen, maka dapat dipastikan peluang bisnis restoran ini ke depannya dapat lebih maju. Yang kelima itu controlling, apabila target tidak tercapai, maka semua aktivitas perlu dievaluasi
termasuk kegiatan monitoring, tindakan kontrol seperti pertimbangan harga, jenis makanan restoran, maka review target atau menyediakan pelatihan tambahan bagi staf. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya dari tugas tentang Business Activity Model. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.